Halo warganet, perkenalkan nama saya Michael dan selamat datang di Popcorn Recap. Pada kesempatan kali ini saya akan merecap film bergenre romance komedi yang bertemakan friend zone. Zona yang sangat relate dengan kalian semua kan. Oke, kembali ke filmnya. Film ini berjudul Love Rosie yang dirilis tahun 2014 dan dibintangi oleh mantan saya sendiri yaitu Lily Collins dan sepupu saya yaitu Sam Claflin. Film ini sendiri sudah saya tonton sebanyak 5 kali dan saya tidak kunjung bosan menonton film ini karena jujur film ini memiliki dialog yang sangat intens dipadukan dengan sinematografi yang sangat epic serta acting yang sangat menawan dari setiap cast-castnya menjadikan setiap screenplay film ini bisa dibilang hampir flawless. Anjir, ngomong apa gue ya? Oke, cukup basa-basinya. Terakhir sebelum kita masuk ke alur ceritanya, saya ingin ingatkan bahwa ini adalah konten spoiler dan saya yakin bahwa pengalaman menonton film secara utuh akan jauh lebih menyenangkan ketimbang cuman sekedar tahu gitu alur ceritanya. Tapi ya mau gimana lagi? Mungkin kalian akhir-akhir ini terlalu sibuk atau ingin aja gitu dengar suara saya. Toh saya juga butuh AdSense kan? So, tanpa berlama-lama, let's get it on. Diperlihatkan bahwa Alex dan Rosie sudah berteman sejak masih anak-anak. Bahkan, juga diperlihatkan munculnya benih-benih cinta di saat Alex kecil menggenggam tangan Rosie kecil yang juga kecil. Singkat ceritanya, mereka tiba-tiba sudah beranjak remaja dan sekarang sedang berada di pesta ulang tahun Rosie yang ke-18. Di pesta itu diperlihatkan bahwa Alex sedang berusaha mencium Rosie yang sedang setengah sadar. Namun Rosie terjatuh tak sadarkan diri setelah itu. Scene pun berpindah di pagi hari di mana Alex datang ke rumah Rosie hanya untuk sekedar melihat keadaan sahabatnya. Oke, lanjut. Rosie pun bercerita tentang betapa malu dirinya semalam karena kejadian semalam. Alex pun bingung dan bertanya, di bagian mana Rosie merasa malu? Rosie pun menjawab bahwa sepanjang malam dia malu terhadap semua hal yang telah terjadi. Dan bahkan gak cuma malu gitu, dia juga ngerasa jijik. Dan dia menyuruh Alex untuk segera melupakan semua hal yang telah terjadi semalam. Nah, di sini tuh Alex sebenarnya sedih soalnya yang dia kira itu bahwa Rosie itu malu gara-gara Alex udah mencoba menciumnya. Padahal ya sebenarnya Rosie itu cuman malu gara-gara dia tumbang aja gitu. Scene pun berpindah ke pantai di mana diperlihatkan seorang pria tampan bernama Greg yang nampaknya sedikit tertarik sama Rosie. Juga ada Bethany, wanita aduhai yang diperlihatkan sedikit tertarik kepada Alex. Nah, seperti sahabat pada umumnya, Rosie dan Alex sedang asik ngobrol sembari sedikit ejek-ejekan, di mana Rosie mengungkapkan bahwa Alex itu masih suci atau bisa disebut sebagai virgin atau juga biasa kita sebut sebagai belum pernah ngen. Lanjut, Alex yang semalam merasa cintanya ditolak berusaha bikin Rosie jealous dengan bilang kalau sebenarnya dia tuh pingin ke promnya tuh bareng Beth. Tapi dia kasihan aja gitu takut Rosie gak punya teman berdansa. Tapi Rosie yang gak mau kalah juga bilang kalau barusan aja Greg abis ngajak dia ke prom. Tapi Rosie menolaknya dengan alasan yang sama. Dia tuh takut Alex gak punya teman buat berdansa. Nah, karena mereka berdua gengsi, akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke pesta dansa bersama pasangan mereka masing-masing. Nah, di sini ini saya yakin bahwa mereka berdua itu pasti sedih banget. Tapi ya namanya gengsi sudah mengalahkan logika, ujung-ujungnya hanya akan ada penyesalan dan rasa sedih gitu. Oke, lanjut. Malam prom tiba. Diperlihatkan bahwa dua sahabat ini sedang berada di kamar Rosie untuk berdandan. Alex juga terlihat sangat tercengang karena Rosie malam itu sangat cantik aduhai. Saya pun nyampe nyesel gitu kenapa dulu mutusinnya. Aduh, jadi ingat masa lalu. Lanjut, setelah sampai ke tempat pesta dan sudah bersama pasangannya masing-masing, mereka seperti biasa mengeluarkan jiwa kompetitifnya dan berusaha romantis terhadap pasangan masing-masing.
Dan untuk apa lagi? Pastinya untuk membuat mereka saling jealous satu sama lain. Lanjut, Scene berada di kamar hotel di mana Rosie akan bercocok tanam dengan Greg. Dan ternyata nih, Greg hanya kuat mencangkul selama 20 detik lah. Berapa menit setelah mereka selesai bercocok tanam, Greg tiba-tiba tersadar bahwa plastik polybag yang ia bawa tidak tersangkut di pohon pisangnya. Begitupun juga di kasur dan sekitarnya. Mereka akhirnya berspekulasi bahwa plastik polybag tersebut tersangkut di itunya Rosie. Rosie pun seketika panik dan segera menelpon Alex dan menceritakan semua yang telah terjadi. Alex yang awalnya malas ngeladenin Rosie akhirnya langsung pergi setelah tahu apa yang terjadi dan meninggalkan bed begitu saja. Setelah sampai di rumah sakit, naasnya hanya ada dokter pria yang berjaga. Lanjut, sepulangnya dari rumah sakit, Alex mengajak Rosie untuk merantau gitu, pergi. Pokoknya dari Inggris ke Amerika. Ya karena tak lain dan tak bukan, ternyata Alex ini adalah calon dokter yang hendak mendaftar di Harvard. Dan Alex juga memberitahu ke Rosie kalau di Boston ada college yang sangat bagus di jurusan manajemen hotel. Rosie pun sangat senang karena ia tahu bahwa dirinya dan Alex akan terus bersama. Dia yang sangat senang segera bergegas ke rumahnya untuk segera memberitahu orang tuanya tentang idenya tersebut. Namun ternyata ibunya sangat tidak setuju dengan gagasannya tersebut. Secara diam-diam ternyata ayahnya yang seorang pegawai hotel ternyata setuju. Karena ayahnya berharap agar kelak nanti Rosie akan kembali dan menggantikan bosnya yang sangat menyebelin. Suatu ketika, Rosie mendapat surat misterius yang bertuliskan, iya, ternyata Rosie diterima di University of Boston. Dia pun kegirangan dan langsung berlari ke rumah Alex. Namun, Alex lagi asik bercocok tanam dengan Beth. Ia pun lanjut pergi ke apotek dan mengeluh kalau dia ternyata sudah lama tidak datang bulan atau bisa disebut dengan setelah mengambil tes pack atau tes untuk ibu hamil. Dan ternyata dia positif kalau dia itu hamil. Rasa senang pun seketika menjadi sedih karena dia tahu kalau dia tidak bisa mengikuti Alex ke New York atau Boston. Rosie pun ingin beritahu Alex kalau ia hamil, tetapi saat bertemu dengan Alex malah kasihkan cerita tentang dirinya yang keterima di Harvard. Bahkan dirinya juga mendapat beasiswa penuh. Rosie pun tidak jadi cerita ke Alex karena ia tahu bahwa Alex pasti akan batal kuliah karena ya kalian tahu sendiri Alex tuh mementingkan Rosie dibandingkan segala sesuatu. Dan jadinya Rosie berbohong dan bilang kalau ia nanti akan menyusul. Dan berikut adalah scene perpisahan yang sangat epic. Nah, sekarang diperlihatkan kalau Rosie dan Ruby, yaitu apoteker yang tadi itu, mereka sekarang sudah menjadi sahabat. Dan Rosie pun tiba-tiba saat lagi ngobrol-ngobrol santai kepikir ide untuk kenapa dia nggak memberikan bayinya kepada orang lain sewaktu lahir dan menyusul Alex gitu di semester depan. Tapi singkat cerita, saat Rosie melahirkan bayi perempuan ini, dia tidak jadi memberikannya ke orang dan namai bayinya itu Katie. Lanjut, suatu hari saat Rosie dan bayinya sedang berjalan-jalan santuy, tak sengaja ia papasan dengan Beth. Dan lanjut lagi, diperlihatkan bahwa Alex tiba-tiba pulang tanpa mengabari Rosie. Rosie pun yang panik dan langsung berusaha untuk mengajak Alex jalan-jalan keluar gitu, karena takut ketahuan gitu kalau dia tuh sebenarnya sekarang udah ibu. Namun ternyata Alex kenyataannya sudah tahu dari Beth. Setelah sedikit bercekcok, mereka akhirnya segera baikan. Dan lagi-lagi di sini diperlihatkan betapa sayangnya Alex terhadap Rosie. Alex sampai menawarkan diri untuk menjadi godfather anaknya. Singkat cerita, Katie kini sudah SD dan Rosie sudah memiliki pekerjaan di hotel.
Alex sudah lulus dan telah memiliki pacar di New York, di mana pacarnya ini ternyata memiliki OCD atau Obsessive Compulsive Disorder. Intinya itu kayak nggak bisa ngeliat sesuatu yang nggak pada tempatnya, kayak hal yang berantakan, hal yang jorok, kayak sehelai bulu gitu di wastafel, itu dia bisa pusing gitu loh, kayak bisa apa ya, kayak kesel sendiri gitu. Pokoknya itulah singkatnya. Jadi Alex itu ternyata memiliki suatu keunikan di mana dia suka bermimpi menjadi objek. Suatu malam ia bermimpi bahwa dirinya adalah busur panah, dan setelah menceritakan itu ke pacarnya, pacarnya malah mengira bahwa Alex ini punya kelainan mental atau masalah psikologi. Dia pun malah kayak kesel gitu, kenapa nggak Alex mimpinya jadi vacuum cleaner aja. Ya pokoknya gitulah. Lanjut. Tiba saatnya Rosie yang mengunjungi Alex yang kini telah menetap di Amerika. Setelah selesai melepas rindu, mereka langsung lanjut party-party, dan selepas party, mereka lanjut melepas rindu lagi. Dan setelah melepas rindu yang kedua kalinya, Rosie akhirnya bertemu dengan pacar Alex saat di perjamuan makan malam. Dan ternyata pacar Alex mengaku bahwa dia itu gak bisa minum alkohol. Dan kenapa dia gak bisa minum alkohol? Karena dia itu lagi hamil. Rosie pun kesal karena seharian tadi Alex tidak ada membahas bahwa dirinya akan menjadi seorang ayah. Dan Rosie gak sengaja menyenggol wine yang ada di meja, dan karena pacarnya Alex ini OCD, terjadilah perpecahan, dan ini adalah screenplay-nya. Daddy's at the table, Alex, quick! Oh, bollocks. Language, please. Oh, fuck. Oh, why can't you just say fudge? Lanjut, mereka pergi ke pameran, dan di sana Rosie cukup bisa dibilang tidak enjoy gitu. Dan Rosie pun sangat muak karena orang Amerika ini aneh di matanya dia. Karena glamour-glamour gak jelas lah pokoknya. Dia pun memutuskan untuk kembali ke Inggris, dan di sini Alex mengejarnya. Rosie kesal dan menyinggung Alex kenapa dirinya gak memberitahu Rosie kalau dia akan memiliki anak tadi. Dan Alex pun menyangkal kalau tujuannya kesini tuh cuma pingin have fun aja gitu sama Rosie. Rosie pun tetap kesal dan bilang bahwa Alex yang ia kenal sekarang telah berubah. Alex yang sekarang hidupnya jauh lebih kacau daripada yang sebelumnya. Namun, Alex pun menyangkal dan malah berbalik menyerang Rosie. Alex malah bilang bahwa hidup Rosie lah yang kacau. Dan dia juga bahkan menyinggung kalau sebenarnya dirinya itu takut ngundang Rosie ke Amerika karena dia gak mau Rosie itu iri sama gaya hidup Alex dan kemewahan apartemennya. Namun Rosie malah bilang bahwa dirinya itu bukannya cemburu, tapi malah kasihan. Karena Alex sekarang hidupnya sudah kacau dan fake intinya. Dan puncaknya tiba di saat Alex menyinggung bahwa anaknya nanti akan memiliki 2 orang tua dan bukan 1. Rosie pun segera pergi meninggalkan Alex dan sempat berkata bahwa suatu hari nanti saat Alex sudah sukses, hebat, dan hidupnya tetap kacau, tolong jangan pergi dan mencari dirinya. Karena dia sudah muak dengan Alex. Dan akhirnya mereka berpisah. Oke, kalian masih ingat Greg? Nah, diperlihatkan dia sedang berusaha kembali lagi ke kehidupan Rosie. Rosie pun awalnya gak mau, tapi ya setelah dia pikir-pikir, toh anaknya juga butuh sosok ayah dan dianya juga kesepian. So ya, akhirnya Rosie perlahan-lahan mulai terbuka lagi sama Greg, dan mereka akhirnya memutuskan untuk menikah. Oh shit. Diperlihatkan bahwa Rosie dan Alex masih belum akur, di mana Alex menelpon Rosie dan Rosie mengabaikannya. Dan suatu saat terlihat di mana Rosie tak sengaja membuka pintu kamar Katie dan melihat Katie dan teman cowoknya yaitu Toby sedang asik mendengarkan musik bersama. Dan seketika ia teringat dirinya dan Alex dulu. Ia pun akhirnya berpikir kembali dan menelpon Alex. Alex akhirnya bercerita bahwa pacarnya selingkuh dan bayi yang dikandung oleh pacarnya ternyata bukan anaknya. Singkat cerita, kini Katie telah berusia 12 tahun dan ya, Rosie masih bekerja di hotel. Suatu hari saat lagi bekerja, Rosie kembali bertemu Beth.
Beth berkata bahwa dia sekarang telah tinggal di Boston. Nah, Rosie pun langsung menyarankan Beth agar bertemu dengan Alex karena Alex juga masih tinggal di Boston. Nah, singkat cerita, Rosie mendapat kabar dari ibunya bahwa ayahnya sudah tiada. Rosie pun diperlihatkan sangat amat terpukul dengan perginya sang ayah karena mereka memiliki hubungan yang sangat erat. Nah, singkat cerita, akhirnya Rosie kembali bertemu Alex di pemakaman ayahnya. Karena perasaan rindu dan juga sedih yang bercampur aduk, Rosie pun tanpa basa-basi langsung memeluk Alex dengan sangat erat. Dan lagi-lagi si Greg Bangshoot ini datang dan merusak momen. Emang ini orang kelewatan. Setelah pemakaman, akhirnya Alex mencoba memberanikan diri untuk berkata jujur melalui surat. Dan lagi-lagi si Bangshoot Greg satu ini emang kurang ajar nih orang. Dia membuat suratnya gak nyampe ke Rosie. Dan ya, suatu saat Rosie bertanya kepada Greg tentang surat di hari itu. Dan Greg hanya memberikan surat pemberian dari ayahnya Rosie. Nah, di situ ayahnya menulis bahwa dirinya sangat bangga kepada Rosie karena telah menjadi ibu yang baik untuk Katie. Dan ayahnya berpesan agar Rosie tetap bermimpi supaya kelak ia memiliki hotelnya sendiri. Lanjut, keesokan harinya Rosie kembali ke hotel di mana ia bekerja dan bertemu dengan Ruby. Ruby pun memberitahu Rosie bahwa suaminya si Greg ini secara diam-diam telah membooking suatu kamar pengantin di suatu hotel. Nah, awalnya mereka kira si Greg Anjay ini nih mau ngasih surprise ke Rosie buat hari anniversary mereka. Dan bak gayung bersambut, di momen itu juga Greg menelpon Rosie dan bilang kalau dirinya nyampe minggu depan gak akan pulang karena ada urusan di kantor. Nah, di momen ini nih, Rosie dan si Ruby tahu kalau Greg telah selingkuh. Dan inilah yang Rosie lakukan. Suatu ketika, di saat Rosie sedang memporak-porandakan ruang kerja Greg, ia tak sengaja menemukan surat yang waktu itu dituliskan oleh Alex. Alex mengungkapkan bahwa Rosie sangat layak mendapatkan seorang yang mencintainya dengan sepenuh hati, dan juga akan ada kapanpun dan dimanapun Rosie pergi. Alex juga menulis bahwa dia sangat menyesal karena telah melewatkan 2 kesempatan untuk bersama Rosie. Dia juga bilang bahwa dia mencintai Rosie dan akan selalu mencintainya. Dan jika Rosie tidak merasakan hal yang sama, maka Rosie cukup mengabaikan suratnya dan Alex berjanji untuk tidak akan membahasnya lagi. Rosie pun langsung segera berusaha menghubungi Alex melalui video call. Dan ternyata yang mengangkat malah Beth dan juga Alex. Rosie pun makin tercengang di saat mereka berdua berkata bahwa mereka akan menikah. Di sini nih Rosie tuh terlihat kayak senyum, tapi kelihatan banget gitu kalau dia tuh sedih banget. Dia pun langsung lanjut curhat ke Ruby tentang kesialannya itu. Bahkan Rosie sempat berpikir bahwa mereka berdua tidak berjodoh, tapi Ruby tetap meyakinkan Rosie dan memberanikan Rosie untuk datang dan mengatakan yang sebenarnya sebelum mereka berdua menikah. Rosie, Ruby, Katie, dan Toby segera bergegas untuk berangkat ke Boston. Namun saat sampai di bandara, pesawat mereka harus kena delay. Dan lagi-lagi saat sudah sampai di Boston, ternyata Alex dan Beth telah menikah. Anjir, sial banget nih si Rosie, sumpah. Malam pun tiba. Diperlihatkan bahwa Rosie akan segera melakukan pidato di acara pernikahan Alex. Dan di sini terlihat banget ya, ketulusan seorang sahabat yang walaupun dia sedih, tapi dia tetap ingin melihat sahabatnya itu senang dan bahagia. Pokoknya scene pidato ini epic banget dah. I will always, honestly, truly, completely love you. Lanjut, di acara dansa,
terlihat di mana Katie sangat kesal dan berlari tergesa-gesa ke arah rooftop. Alex dan Rosie yang kebetulan melihat itu segera menyusulnya. Rosie pun bertanya kepada Katie tentang apa yang telah membuatnya kesal. Ternyata Toby telah menciumnya. Rosie pun bingung karena menurutnya itu bukanlah hal yang buruk. Alex juga bilang kalau Katie dan Toby sebenarnya terlihat cocok berdua. Katie pun bilang kalau ini adalah hal yang aneh karena mereka berdua adalah sahabat, sama seperti ibunya dan Alex. Lalu Katie bilang kalau ia akan bilang kepada Toby untuk segera melupakan hal itu dan pura-pura bahwa hal itu tidak pernah terjadi. Alex pun langsung memotong pembicaraan Katie dan bilang bahwa itu adalah kesalahan besar. Karena kalau sampai Katie bilang itu, Toby pasti akan sedih dan akan pergi hanya untuk sekedar mencoba melupakan Katie. Suatu hari nanti, Toby juga pasti akan menikah dengan wanita yang mungkin sempurna. Tapi intinya, sekalipun wanita itu sempurna, Toby tidak akan pernah bahagia. Karena yang ia butuhkan itu Katie dan bukan wanita lain. Seketika itu juga Toby muncul dan Katie langsung menciumnya. Rosie pun langsung tersadar bahwa Alex sangat begitu mencintainya. Ia pun juga baru tahu bahwa Alex pernah menciumnya di saat ulang tahunnya yang ke-18, di mana dia mabuk dan terjatuh. Seketika pandangan mereka berdua terhadap satu sama lain langsung berubah 180 derajat. Dan scene pun berpindah ke bandara di mana terjadi perpisahan yang sangat epik. Suatu ketika di saat Rosie telah memiliki hotelnya sendiri dan hendak melakukan open house, datanglah seorang tamu yang tak lain dan tak bukan adalah Alex. Alex segera memesan kamar dan bilang kepada Rosie bahwa ia tidak memiliki barang-barang bawaan. Alex berkata bahwa semua hal telah ia tinggalkan di Boston dan kini hanya ada dia dan Rosie. Rosie mengantarkan Alex ke kamarnya. Alex pun bilang bahwa sewaktu di pesawat ia bermimpi. Rosie pun berusaha menebak bahwa Alex menjadi kipas angin ataupun sabuk pengaman. Namun Alex bilang bahwa No, I was me, and you were you, standing where you are right now, perfect. And I took you in my arms, in a manly kind of way. Like this. And said, Rosie Dunn, can I take you to the dance? Better late than never. film pun tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan sampai kita jatuh cinta dengan sahabat sendiri, karena itu hanya akan membuang waktu, tenaga, biaya, dan juga emosi. Terima kasih telah menonton video ini. Buat kalian yang suka, kalian bisa pencet tombol like-nya. Buat kalian yang pengen up to date, kalian bisa pencet tombol subscribe. Dan buat kalian yang punya saran, kalian bisa tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di Popcorn Recap berikutnya. Peace and have a good day.